Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Fitnah Satu Keluarga dengan tewas mengenaskan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Jaka bangkit berjalan keluar. Kini ia mengintip lagi dari celah-celah pintu. Ruang tengah masih sama, terang dengan lampu menyala, dan tidak ada apapun di sana. Jaka membuka lebar pintu itu, menatap sekeliling. Matanya menelisik ke seluruh sudut ruangan. "Ningsih," panggilnya dengan suara pelan. Tidak ada sahutan. Namun tiba-tiba Jaka menoleh ke arah belakang rumah. Dahinya berkerut. Suara plastik yang diacak-acak dari arah sana. Perlahan ia mulai melangkahkan kakinya, menyingkap tirai penutup ruang dapur. Matanya tertuju pada Ningsih yang jongkok di sudut ruangan dekat pintu belakang. Wanita itu tengah asik melakukan sesuatu. Bunyi-bunyian kantung plastik dan mulut yang mengecap makanan terdengar di telinga Jaka. "Ningsih," panggil Jaka dengan pelan. Wanita itu tidak menyahut sampai Jaka mendekat dan menyentuh pundaknya. Ningsih menoleh. Bau busuk menyeruak indera penciuman Jaka. Beberapa lalat berterbangan di sekitar wanita itu. Mulut Ningsih berisi sesuatu yang tidak sedap dilihat juga berlendir. Baunya membuat perut Jaka mual seketika. "Ningsih, apa yang kamu lakukan, Ningsih?" tanyanya sembari menutup hidung. Ia melirik pada kantung plastik di tangan Ningsih. Matanya terbelalak saat menyadari apa yang ada di dalamnya. Makanan basi yang ia temukan tadi malam di meja makan sudah tidak layak dikonsumsi, dan Jaka membuangnya tepat di tong sampah sudut dapur setelah memasukkannya ke kantung plastik. "Ningsih, kenapa kamu memakan ini, Dek? Ini sudah basi, tidak bisa dimakan." Jaka kemudian merebut kantung plastik dari tangan Ningsih, mengikatnya kemudian. "Itu masih enak, Mas. Kembalikan." Tangan Ningsih terulur hendak merebut, namun dengan cekatan Jaka menjauhkan kantung plastik itu. "Nanti kamu bisa sakit perut, Dek. Sekarang muntahkan apa yang ada di mulut kamu." Ningsih menggeleng. Malah wanita itu mengunyah makanan dalam mulutnya dan lalu menelannya. Jaka meringis, merasa sangat mual. Mencium baunya saja ia tidak lagi selera, apalagi memakannya. Bagaimana Ningsih bisa makan makanan basi? "Biasanya Ningsih juga makan makanan itu sama Maida, Mas. Tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang, kembalikan makanan itu, Mas. Ningsih lapar, Mas." "Tidak, Ningsih. Kamu ini aneh sekali. Mas kan sudah bilang ini makanan basi, bahkan sudah berjamur. Sekarang kamu ke kamar mandi, bersihkan mulutmu, Ningsih, biar Mas masakin makanan baru." Ningsih tidak menghiraukan perkataan Jaka. Wanita itu bangkit berdiri begitu saja dan melangkah keluar dari dapur tanpa membersihkan mulutnya. Entah apa yang dirasakan wanita itu akan makanan ini. Salah Jaka sendiri. Sebenarnya kenapa tidak langsung membuang keluar rumah malam kemarin? Tapi bukankah baunya sangat menyengat? Seharusnya Ningsih sadar. Ia menggeleng, membuka pintu belakang, dan mencampakkan kantung plastik itu keluar halaman belakang, tempat tumpukan sampah di sana berada. Sejenak ia memperhatikan halaman yang sangat kotor itu. Banyak dedaunan kering juga sampah bertebaran di sana.
Sedikit bau busuk kembali menyeruak indera penciuman. Pagi sudah menjelang ternyata. Saat ia melihat cahaya kekuningan mulai muncul dari arah timur. Kali ini Jaka yakin kalau ini bukan mimpi. Ia menutup pintu tersebut, membersihkan segala hal yang kotor termasuk piring-piring bekas makanan basi kemarin. Kemudian menanak nasi untuk makannya bersama Ningsi nanti. Jaka selesai memasak mie instan dan juga masak telur. Karena selain itu, ia tidak pandai hal lain. Ia memanggil Ningsi, menghidangkannya tepat di hadapan wanita itu, saat mie instan masih mengepulkan asapnya. "Makan, Ningsi. Cuma ini yang Mas bisa masak. Tapi setidaknya ini lebih layak dari makanan basi yang kamu makan tadi," ucap Jaka sembari tersenyum. Kemudian ia mengambil gelas untuk menuang air minum. Saat berbalik menghadap meja makan, Jaka mulai tertegun. Ningsi memakan mie buatannya dengan sangat lahap. Seharusnya Jaka merasa senang, tapi mie itu baru matang dan masih sangat panas. Apalagi Ningsi makan menggunakan tangan, dan wanita itu terlihat biasa saja. Bahkan setelah mie di piringnya sudah habis, Ningsi mengambil mie di piring Jaka dan mulai melahapnya lagi. "Ningsi lapar?" tanya Jaka dengan heran, meletakkan segelas air di hadapan Ningsi. Wanita itu menenggaknya hingga habis. "Kamu mau Mas masakin lagi?" sambung si Jaka. "Tidak usah, Mas." "Beneran?" tanya Jaka dengan ragu. "Iya." "Oh ya sudah kalau begitu," ucap Jaka masih dengan tatapan bingung. Mie untuknya sudah dimakan oleh Ningsi, maka dia berniat untuk memasak mie kembali. "Mas nanti tidak keluar dari rumah kan? Tidak pergi ke rumah Ustadz Ahmad kan?" Sejenak Jaka menghentikan kegiatannya, menatap Ningsi yang juga sedang menatapnya. "Memangnya kenapa, Dek? Dari kemarin kenapa ngotot sekali menyuruh Mas agar tidak bertemu dengan Abah? Dia kan guru ngaji kamu juga dulu." "Mas, Ningsi kemarin sudah bilang, Mas tidak ingat." "Tapi Mas butuh alasan, Dek. Pokoknya Mas tidak boleh bertemu dengan Ustadz Ahmad kalau Mas masih mau bertemu dengan Ningsi," ucap istrinya dengan kekeh, meninggalkan si Jaka. Mata laki-laki itu menatap kosong pada air yang tengah mendidih. Segitu ngototnya Ningsi melarang. Sebenarnya kenapa? Selesai makan, Jaka hanya pergi ke halaman tebu di samping rumahnya, guna untuk bersih-bersih. Menuruti perkataan wanita itu, daripada merajuk. 1-2 warga yang Jaka kenali melewati rumahnya. Mereka Bang Tony dan juga Bang Udin. 2 laki-laki yang usianya tidak terlalu terpaut jauh dengan Jaka. Namun saat ia menoleh untuk menyapa, kedua orang itu lari terbirit-birit melewatinya. Jaka menggeleng, tidak habis pikir. Belum hilang rasa penasarannya karena Ningsi yang terus bertingkah aneh. Kini para warga desa juga berlaku aneh padanya. Jaka berkacak pinggang, menatap beberapa batang pohon singkong yang terletak di pinggir ladang tebu. Teringatnya di halaman belakang rumahnya cukup luas. Mungkin ia bisa menanam beberapa batang ubi di sana. Lumayan daunnya bisa disayur. Ia memotong batang ubi itu menjadi beberapa bagian, lalu membawanya ke belakang rumah, melalui halaman samping. Jaka mengambil cangkul yang ada tepat di sudut halaman belakang. Sejenak matanya memincing saat melihat bercak kecoklatan yang menempel di cangkul tersebut. Mengabaikan hal itu, Jaka mulai menggemburkan tanah itu bagian demi bagian, menanam beberapa batang pohon singkong di sana, sampai matanya menangkap sesuatu yang agak aneh.
sebuah potongan kain lusuh ada di dalam tanah yang ia cangkul tersebut. Jaka mengambil kain dengan motif yang ia ingat betul bentuknya. Kain itu adalah potongan dari salah satu baju si Ningsih yang ia berikan pada ulang tahun wanita itu, tepat 1 tahun pernikahan mereka. Baju kesayangan yang selalu Ningsih pakai, bahkan sangat menjaga baju itu agar tidak rusak. Mustahil melihat potongan kain ini ada di antara tumpukan tanah, mengingat wanita itu sangat menjaganya. Apakah mungkin Ningsih membuang bajunya? Atau malah... Mas, Jaka menoleh saat Ningsih tiba-tiba saja berdiri di belakangnya. Wanita itu menunjuk-nunjuk hutan pohon karet yang berada di belakang halaman rumah mereka. Yusuf hilang, Mas. Hilang? Jaka bangkit dari posisi jongkoknya. Hilang di mana, Ningsih? Yusuf hilang di tengah hutan, Mas. Bagaimana bisa, Ningsih? Kapan kamu bawa dia ke sana? Nanti saja tanyanya, Mas. Ayo kita cari. Jaka melemparkan asal potongan kain yang ia pegang tadi. Sekarang ia berlari menyusul Ningsih yang masuk ke dalam hutan. Perasaannya tidak karuan, mengingat bayi mereka masih sangat kecil. Tapi kenapa bisa masuk ke hutan? Sementara Ningsih menyusulnya ke sini. Sejenak Jaka ragu untuk melanjutkan langkahnya. Ngeri ya, noh. Udin bergidik sembari menatap sekilas pada rumah Jaka. Banyak rumput liar yang tumbuh di rumah tersebut. Dinding papanya juga sudah berlumut di beberapa bagian. Iya, Din. Apalagi kata yang lain. Waktu melihat memang tidak ada siapa-siapa selain Jaka. Berarti dia tinggal sama hantu. Hush! Keduanya berjalan cepat saat Jaka yang berada di depan rumah menoleh ke arah mereka, saling mendorong dan melipir ke pinggir. Hingga sampai di ujung desa, tepat di depan ladang tebu yang cukup luas milik Haji Rahmat. Tapi kau yakin, noh, kalau Ningsih itu sudah tidak ada? Tanya Udin memulai pembicaraan. Mereka berdua hendak memanen tebu-tebu itu. Udin mengeluarkan parang dari sarungnya. Ya, yakin gak yakin sih, Din. Tapi mengingat dia sering gentayangan, terus ngilang tiba-tiba, kemungkinan sih begitu. Aneh gak sih, gak ada mayat yang ditemukan. Padahal pas dicek rumahnya dalam keadaan kosong. Mungkin dibuang jauh kali. Iya, kalau memang benar begitu. Kira-kira siapa yang bunuh ya? Kejam benar. Terus motifnya apa coba? Iya, nggak tahu, Din. Kenapa jadi nanya sama aku sih? Lagi pula tidak ada yang berani nyariin. Kalau lewat depan rumahnya saja sering ditakutin. Kamu sering, noh? Pernah beberapa kali sih. Padahal waktu itu siang hari. Haji Rahmat minta aku buat liatin ladang tebu miliknya. Karena katanya sempat ada yang nyolong. Yang rame-rame hari itu, Din. Oh, iya, aku ingat. Waktu itu aku juga disuruh. Tapi aku lagi ada kerjaan lain. Nah, jadinya aku pergi sendiri kan. Jalan satu-satunya ke ladang tebu ini mesti lewat depan rumahnya Jaka. Awalnya mah tidak ada apa-apa. Cuma pas mulai menelusuri ladang tebu itu dan masuk ke dalam, tahu nggak apa yang terjadi? Ada suara perempuan nangis, Din. Tony bergidik seraya mengayun parangnya, mengambil beberapa batang tebu yang runtuh ke tanah. Suaranya kenceng banget. Tidak kuhiraukan sih,
Tapi dari balik-balik batang tebu ini, saat itu tiba-tiba ada yang melintas. Cepat sekali. Ih, apaan itu? Ya aku pikir sih maling tebu. Tapi ternyata Tony geleng-geleng. Siapa, Ton? Ningsi, ucap Udin dengan suara lirih. Ia mengayun parangnya mengenai batang tebu. Tony mengangguk. Aku lari terbirit-birit, Din, sambil terkencing-kencing. Mukanya seram sekali, hancur. Aku tidak peduli waktu itu. Yang penting aku bisa keluar dari ladang tebu. Ih, gila, serem amat, Ton. Kalau aku waktu itu jumpanya bukan sama Ningsi, tapi sama Maida, Ton. Dia ngetuk-ngetuk pintu. Tanya si Tony. Iya, Ton. Udin mengangguk. Istriku lagi kondangan. Aku di rumah sendirian. Mereka sampai malam tidak pulang-pulang. Malah katanya nginep di tempat saudara. Ya sudah, aku tidur saja. Kumatikan lampunya. Terus ada yang ketuk-ketuk pintu. Ih, habis ketuk-ketuk pintu, aku melihat dari jendela. Tidak ada siapa-siapa, no. Terus aku balik ke kamar. Suara ketukan itu terdengar lagi. Aku pun langsung buka pintu. Aku pingsan waktu itu. Dekat sekali soalnya. Untung ada Ustadz Ahmad lewat. Kalau tidak, aku pingsan depan rumah sampai pagi. No, bukannya itu Jaka ya? Tunjuk Udin pada Jaka yang sedang mencangkul di belakang rumahnya. Dia berani ya? Iya, mungkin saking cintanya sama Ningsi sampai tidak sadar. Loh, itu kok dia ngomong-ngomong sendiri, no? Alah, palingan ngomong sama Ningsi. Sudah, kita lanjut. Nanti gak kelar-kelar. Tony menurut. Tangannya mengayun parang, tapi matanya sesekali memperhatikan si Jaka yang sedang berbicara dengan sesuatu di sana. Awalnya biasa saja, sampai ia melihat Jaka berlari masuk ke dalam rimbunan pohon karet. Rimbunan pohon karet itu hanya sedikit, setelahnya mengarah ke hutan pepohonan yang cukup rimbun. Ada sebuah danau mati di sana. Din, lihat. Jaka lari kemana itu? Tunjuk Tony dengan parangnya. Loh, itu kan arahnya mau ke danau mati. Nanti dia kenapa-kenapa lagi. Wah, bahaya, no. Ayo kita susul cepat. Loh, kok aku sih? Cepat, biar aku panggil warga. Takut kenapa-kenapa, Ton. Tony menatap Udin yang sudah berlari keluar dari ladang tebu. Awalnya dia ragu, namun ia memantapkan dirinya. Ditinggalnya parangnya begitu saja. Dengan langkah lebar, ia berlari menyusul. Jaka! Teriaknya dengan keras. Jaka berhenti berlari. Hatinya dipenuhi keraguan oleh hal-hal yang kalau dipikirkan malah semakin tidak masuk akal. Ayo cepat, Mas! Teriak Ningsi berada di depan tidak jauh darinya. Kali ini langkah Jaka benar-benar terhenti. Ayo Mas Jaka, cepat ikuti Ningsi. Dahi laki-laki itu berkerut. Ningsi masih melambaikan tangannya, mengajaknya untuk pergi. Lalu entah kenapa kakinya terasa kaku, dan ia tidak bisa bergerak. Jaka! Laki-laki itu tersentak. Ada seseorang yang memanggilnya dari arah belakang sana. Jangan menoleh, Mas. Ayo cepat susul Ningsi. Jaka, kembali Jaka. Dua suara depan dan belakang. Mana yang harus Jaka turuti? Istighfar Jaka, keluar dari danau. Astagfirullahaladzim. Jaka mengerjap.
Seketika hutan-hutan yang ia lihat tadi telah berubah menjadi genangan air. Sosok Ningsih yang tadi berdiri tidak jauh darinya, kini tidak lagi terlihat. Ia menatap sekeliling. Ia tengah berada di danau. Bahkan airnya sudah sampai ke batas dagu. Jaka menoleh ke belakang. Di sana ada Bang Tony yang meneriakinya untuk kembali. Beberapa warga juga berdatangan bersama Ustadz Ahmad. Jaka mengerjap. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Ia berbalik, berjalan dengan susah payah. Beberapa warga turun untuk membantunya naik ke daratan. "Kamu mau bunuh diri, Jak?" ucap si Tony ketika Jaka sudah sampai di pinggiran danau. Laki-laki itu terduduk lemas. Ia masih bingung, sembari menatap danau di depan mata yang terbentang sangat luas. Bagaimana pepohonan tadi bisa berubah secara tiba-tiba? Kalau begitu, di mana Ningsih yang tadi memanggilnya? "Astagfirullah, Jaka. Untung kau mendengar teriakan Tony. Kalau tidak, apa yang akan terjadi denganmu, Jak? Sebenarnya kenapa kau bisa sampai ke tengah danau?" Jaka menatap Ustadz Ahmad. Ia terdiam sebentar sebelum menjawab. "Tadi Ningsih panggil saya, Abah. Dia bilang anak kami hilang di dalam hutan. Makanya saya menyusul ke sini. Tapi kenapa bisa menjadi danau? Saya tadi lihat di sini pohon semua." Astagfirullahaladzim. Semua warga istighfar bersamaan. Tony dan Udin saling pandang, sembari mengerut dada. Bisik-bisik di antara mereka mulai terdengar lagi. Sudah, ayo bantu Jaka buat bangkit. Bajunya basah kuyup, nanti bisa sakit." Ustadz Ahmad tampak cemas, membantu Jaka untuk bangkit. Udin yang berada di samping Jaka juga membantunya berdiri. Namun sekilas saat melangkah, Jaka masih sempat menolehkan kepalanya ke belakang. Danau itu masih ada. Airnya beriak tenang. Berarti yang dilihatnya tadi hanya halusinasi. Ustadz Ahmad dan Udin menurunkan Jaka di sebuah batu dekat halaman belakang rumahnya yang mengarah ke hutan tadi. Bersama Tony dan para warga yang lain, mereka mulai berkerumun untuk mendengarkan penjelasan Jaka. Bagaimana laki-laki itu saat dengan sadar bisa masuk ke dalam danau. Kalau Tony tidak melihat tadi, entah apa yang akan terjadi pada laki-laki itu. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi padamu, Jaka? Kenapa kamu menjeburkan diri sendiri ke dalam danau?" tanya Ustadz Ahmad. Saya..." Jaka menatap Ustadz Ahmad dan juga beberapa orang yang mengerubunginya. "Saya tadi diberitahu Ningsih kalau anak kami masuk ke dalam hutan, Abah. Makanya tanpa pikir panjang, saya berlari dan menyusul anak saya ke sana bersama dengan Ningsih." "Anak?" ulang si Tony dengan mata memincing. "Kenapa anak kamu bisa sampai ke hutan? Apa yang dilakukan di sana?" "Itu saya juga tidak tahu, Bang. Saya panik dan langsung berlari saja. Saya baru sadar saat sudah setengah perjalanan, saat memikirkan Ningsih menyusul saya dan meninggalkan anak kami di tengah hutan. Itu agak janggal, membuat saya berpikir. Makanya saya berhenti. Ditambah suara teriakan Bang Tony yang menyadarkan saya. Tahu-tahu saya sudah berada di tengah danau." "Loh, jadi kamu tidak tahu kalau kamu lari ke danau?" "Iya, semua yang saya lihat tadi, semuanya pepohonan, Bang." Udin dan Tony saling berpandangan.
Para warga yang berkerumun juga berbisik-bisik mengetahui kejadian aneh yang menimpa si Jaka. Mereka mulai bercerita, menebak-nebak, mengaitkan kejadian ini dengan Ningsih. Ustadz Ahmad juga terdiam sesaat. Pandangannya bertemu dengan para warga yang tampak ketakutan. Ia kemudian menatap Jaka yang sepertinya masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sudah melibatkan nyawa. Seharusnya tadi malam ia datang ke rumah Jaka. Setelah mendengar teriakan itu, bagaimana jika Tony dan Udin tidak melihat lelaki ini masuk ke hutan? Entah apa yang akan terjadi padanya. Penting untuk mengetahui dengan siapa kamu bicara sebelum bertindak, Jaka. Ustadz Ahmad angkat bicara. Semua orang diam saat menatapnya. Maksudnya bagaimana, Abah? Ustadz Ahmad menghela nafas. Ia melirik para warga sekali lagi, seolah mengerti apa yang ada di dalam hati masing-masing. Para warga kompak mengangguk pada Ustadz Ahmad. Ada yang harus Abah sampaikan padamu. Ini tentang istrimu, anak dan ibu kamu, Jaka. Jaka terdiam, menatap Ustadz Ahmad lekat-lekat. Memangnya ada apa dengan keluarga saya, Abah? Tanyanya dengan suara pelan. Hawa di sekitar mereka tampak berbeda. Jaka merasa ada sesuatu yang disembunyikan para warga, yang ia tidak tahu. Abah, panggilnya kembali, karena Ustadz Ahmad tidak kunjung bicara. Lelaki berusia hampir kepala 5 itu menghela nafas dengan berat. Ia menggenggam tangan Jaka, seolah menguatkan. Istri, anak, dan ibu kamu, mereka telah menghilang, Jaka. Jaka mengerjap. Setelahnya ia tertawa dengan hambar. Apa maksud perkataan Abah? Ningsih dan anakku ada di rumah, Abah. Maida juga tidak menghilang. Ia sedang pergi ke desa tetangga. Tolong Abah jangan bicara aneh-aneh deh, ucap Jaka meyakinkan. Begini Jaka, 5 bulan yang lalu, Gito mengabarkan kalau kamu sudah meninggal kepada para warga kampung di sini, termasuk kepada keluarga kamu. Jaka terkesiap. Gitu? Kenapa dia memberikan kabar seperti itu, Abah? Jaka masih sehat di perantauan. Memang sudah lama tidak beri kabar padanya, karena ponsel Jaka hilang. Jaka tidak bisa menghubunginya, maupun menghubungi Ningsih. Apakah karena itu dia menganggap kalau Jaka sudah tiada? Abah juga tidak tahu kenapa Gito harus mengabarkan hal itu. Tapi setelahnya para warga percaya Gito adalah sahabatmu, orang yang kamu percayai untuk mengabarkan hal-hal berkaitan tentang dirimu pada keluargamu. Untuk itu semua orang percaya, termasuk keluarga kamu, Jaka. Tapi kalau memang karena itu, Gito harusnya mencari tahu lebih dahulu daripada menyebarkan kabar burung seperti itu, Abah. Kenapa dia berbuat demikian? Ustadz Ahmad menggeleng. Para warga juga terdiam mendengar perkataan si Jaka. Ningsih sempat histeris. Dia bilang akan mencarimu di kota, tapi Gito melarangnya untuk pergi, Jaka, ucap si Udin, yang memang saat itu mengetahui apa yang telah terjadi, termasuk terpukulnya si Ningsih. Gito bilang kamu dikuburkan di tempat yang jauh. Apalagi kondisi istrimu yang punya anak bayi membuatnya tidak boleh pergi jauh. Tony menambahi, semakin menambah lemas Jaka. Berdirinya sudah tidak benar. Tidak habis pikir kenapa Gito melakukan hal itu.
Untuk itu, para warga ketakutan saat melihatku pulang kampung dan Mak Ita mengatakan aku sudah meninggal saat di warung Abah. Bisik Jaka membenarkan semua hal yang terjadi padanya beberapa hari terakhir ini. Lalu 2 bulan setelah Gitu mengabarkan kalau kau telah meninggal dunia, istri, anak, serta makmu menghilang. Menghilang kemana, Abah? Tidak ada yang tahu, Jaka. Tidak ada yang sadar. Karena beberapa hari, Ningsi dan keluargamu tidak keluar dari rumah. Dan saat kami memutuskan untuk datang, rumahmu terkunci dan tidak ada tanda-tanda orang di dalam sana. Kami pikir Ningsi dan makmu begitu terpukul atas kepergianmu, hingga mereka pergi dari desa. Mereka pergi tanpa kabar, tanpa pamit pada warga, dan kami pikir itu hal yang wajar. Tapi sekarang, istri Jaka sudah di rumah. Sejak kapan ia pulang? Apa ia tahu kalau Jaka akan pulang dan Jaka masih hidup? Makanya dia kembali. Istri kamu tidak balik ke desa ini, Jaka. Bahkan setelah kamu pulang, kami baru tahu kalau Ningsi ada di rumahmu. Tapi kamu harus tahu, setelah hilangnya Ningsi dan juga makmu, ada teror yang menghantui warga desa. Teror? Apa maksudnya, Bang Udin? Terkadang di malam hari selepas maghrib, Ningsi dan makmu datang sembari menimang bayimu, mengetuk pintu rumah kami. Tapi mereka datang dengan wajah berlumuran darah. Wajahnya sangat mengerikan. Terkadang Ningsi bersenandung dengan lagu yang membuat merinding sekujur tubuh. Tidak ada yang berani keluar pada malam hari. Sampai kau datang hari ini dan kau mengaku kalau Ningsi ada di rumah. Dan kami pun datang berduyun ke rumahmu. Kami tidak melihat Ningsi ada di sampingmu, Jaka. Kau berbicara seorang diri. Jelas si Tony. Jadi maksud Bang Tony, Jaka berhalusinasi. Ningsi tidak nyata, Bang. Itu tidak mungkin, Bang. Ningsi masih ada. Ningsi masih hidup, Bang. Abah tidak tahu apa yang terjadi pada keluargamu, Jaka. Tapi yang mereka katakan adalah kebenaran. Berarti secara tidak langsung, Abah dan juga para warga lain mengatakan kalau keluarga saya sudah meninggal karena mereka bergentayangan. Jaka, bukan begitu, Jaka. Sampai kapanpun, saya tidak akan percaya Ningsi, anak saya dan mak saya masih hidup. Tidak akan ada yang mengubah kepercayaan saya, baik Ustadz Ahmad sekalipun. Jaka berbalik, berlari meninggalkan Ustadz Ahmad dan juga para warga. Beberapa kali mereka memanggil, namun Jaka sama sekali tidak menggubris hal itu. Bagaimana Pak Ustadz? Ustadz Ahmad menghela nafas. Ia hanya bisa menggeleng, sembari menatap punggung Jaka yang semakin menjauh. Jaka berdiri di depan rumah. Nafasnya naik turun tidak beraturan karena berjalan sangat cepat. Ia menoleh ke belakang. Ustadz Ahmad dan para warga tidak mengikutinya. Ia mengusap wajah dengan kasar. Pernyataan Abah tadi membuat perasaannya bimbang bukan kepalang. Jelas-jelas ia melihat istrinya di depan matanya. Tidak mungkin apa yang dikatakan para warga tadi. Ningsi masih hidup. Keluarga aku masih hidup. Bisik Jaka sembari meyakinkan dirinya. Namun mengingat kejadian tadi yang di luar nalar terjadi padanya saat mengikuti Ningsi ke danau.
membuat Jaka seketika meragukan hal itu. Benarkah itu Ningsih atau sosok yang berusaha mencelakainya? Jaka kebingungan. Ia tidak tahu apa yang terjadi padanya saat ini. Ia berjalan masuk ke dalam rumah. Suasana sangat sepi. Bajunya yang masih basah dan berlumuran membuatnya berjalan berjingkat masuk ke dalam rumah. Jantung Jaka berdetak tidak karuan. Bunyinya bertalu, sedikit menyesakkan dada. Ia tidak melihat Ningsih dimanapun. Meski menyangkal, ia juga tidak menutup kemungkinan kalau selama ini tingkah istrinya memang begitu aneh. Tubuhnya sangat dingin, makan makanan yang sudah basi. Raut wajah dan tingkah laku sang istri seketika membuat langkahnya terhenti saat di depan kamarnya. Bagaimana jika yang dikatakan Ustadz Ahmad dan juga para warga memang benar adanya? Kalau memang iya, bukankah selama ini ia hidup bersama? Ceklek! Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Wajah Jaka pias dan memucat. Dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada Jaka? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.